Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Birka Bahi. Saya dari kelas 2 SIA. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan controller baru dengan nama outController dengan dua function, yaitu index dan login. Function index yaitu untuk menampilkan view login formnya, sedangkan yang loginnya akan memproses data form login dengan ketentuan logikanya username dan password harus wajib diisi. Password harus minimal 3 karakter dan mengandung huruf kapital. Jika role-nya tidak sesuai, akan mengarahkan kembali ke halaman login dengan pesan bahasa Indonesia. Jika memiliki value yang benar dan sudah berhasil dilalui, maka akan beralih ke halaman baru untuk menampilkan pesan. Juga saya akan mendemokan GitHub dan mendemokan clone serta recovery folder. Yang pertama yaitu kita akan masuk ke GitHub. Di sini saya menggunakan Edge. Lebih baik menggunakan Edge karena jika menggunakan Google atau Chrome itu akan mendapatkan beberapa masalah. Karena sebelumnya saya menggunakan email mahasiswa, di sini juga saya akan menggunakan email mahasiswa saya. Di sini emailnya, dan di sini username saya. Selanjutnya, kita akan membuat repositori baru, yaitu repositori yang kita buat untuk project kelompok. Di sini saya sudah membuat repositori saya, dan saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Kita akan klik new di sini. Lalu di sini kita bisa membuat nama project yang ingin kita buat. Di sini saya hanya mencontohkan saja. Di sini sudah terbuat ya. Lalu di sini kita akan memilih private agar tidak semua orang yang bisa mengaksesnya. Lalu create repository. Selanjutnya itu kita akan mendaftarkan koneksi remote repo kita ke local repo kita di VS Code. Kita bisa melihat linknya di GitHub. Kita pencet ini yang project baru kita buat tadi. Lalu di sini ada tulisan kode, kita pencet. Dan di sini ada HTTPS. Pastikan ini adalah HTTPS dan bukan SSH. Kita akan copy. Selanjutnya kita akan membuka project kita di VS Code dan membuka terminal. Di sini kita menambahkan kita di sini menambahkan repository kita tadi dengan mengetik git remote add GitHub dan link tadi kita pastekan. Di sini saya sudah menyambungkan reponya dan di sini saya akan mengecek apakah repo saya itu sudah berhasil ditambahkan dengan git remote min-v. Klik enter. Nah, di sini jika sudah ada patch dan push, berarti repository tadi itu sudah berhasil tersambung ke project kita. Selanjutnya kita akan mengirim perubahan lokal ke remote dengan metode push. Sebelumnya saya sudah melakukan push, jadi saya akan melakukan push untuk yang kedua kalinya. Git push. Enter. Jika sudah ada tulisan everything up to date, berarti push-nya sudah berhasil. Lalu kita akan mengeceknya dengan git status. Di sini karena sebelumnya saya belum melakukan commit, maka ada banyak perubahan di sini, dan di sini juga ada. Nanti saya akan melakukan commit setelah menjelaskan passing datanya. Selanjutnya kita akan melihat pada GitHub, yaitu di sini. Di sini sudah terdapat 7 commit. Kita pencet, dan di sini sudah terdapat apa-apa saja yang riwayat yang sudah kita commit di 2 minggu yang lalu atau kapanpun itu. Misalnya di sini saya akan mengecek apa saja yang saya modif di bagian halaman about. Kita akan mengklik ya. Nah, di sini akan terlihat apa saja yang sudah kita ubah.
Yang pertamanya ada emot roket dan yang keduanya tidak ada. Inilah perubahan yang saya lakukan kemarin. Selanjutnya kita akan melakukan pengerjaan latihan, yaitu membuat controller baru dengan nama out controller. Di sini sebelumnya saya sudah membuat controllernya. Seperti biasa, kita akan membuat controllernya di sini di terminal VS Code. Di sini saya sudah membuatnya. Lalu akan kita buka. Di sini saya sudah mengisi pada bagian index, yaitu return view out. Ini maksudnya jika saya akan mengetik out pada bagian URL, maka akan menampilkan view login di form saya. Selanjutnya saya juga mengisi pada bagian login, yaitu akan menerima dan memproses data form loginnya. Di sini syarat-syaratnya, yaitu username-nya itu harus diisi, dan password-nya juga harus diisi minimal 3 kata. Lalu harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, ini adalah detailnya. Lanjut, jika username-nya sudah sesuai, maka akan masuk ke halaman loginnya. Dan itu akan berhasil. Kita juga bisa masuk ke dashboard atau ke halaman utama kita. Lalu, jika tidak sesuai, maka akan menampilkan pesan error dengan pesan username dan passwordnya harus sama. Selanjutnya saya juga sudah membuat root-nya, yaitu saya buat di sini root get out controller class index dengan nama out.index, dan juga root post out login controller class login dengan nama out login. Jangan lupa juga di sini membuat import class-nya. Lalu di sini saya sudah memperbarui halaman dari PHP saya, yaitu saya menggunakan out seperti tadi di controller. Di sini sudah ada title-nya dan sudah ada CSS-nya juga untuk mempercantik tampilan. Lalu di sini ada tulisan login admin karena saya admin. Lalu di sini akan memunculkan username, password, dan tombol login. Selanjutnya untuk pada bagian setelah memproses data kita tadi, di sini saya juga membuat blade.php loginnya. Di sini dengan title login berhasil. Di sini juga sudah ada CSS-nya untuk mempercantik tampilan. Dan kata-katanya itu login berhasil dan selamat datang kembali admin. Lalu ada tombol untuk masuk ke dashboard project kami. Nah, selanjutnya kita akan mengcommit semua perubahan dan akan mempushnya ke GitHub kita. Sini kita buka terminal. Yang pertama kita akan git add untuk memasukkan semua perubahan tadi. Di sini sudah terlihat ya banyak perubahan yang sudah saya buat. Di sini juga sudah ada modif yang berarti kemarin itu saya sudah melakukan sedikit perubahan pada folder ini. Maka kita akan menyimpan sekaligus semuanya saja. Selanjutnya itu kita akan mengcommit-nya. Git commit -m. Jadi saya membuat kalimat membuat controller baru dan mengubah program bantuan dan web dan root dan web PHP. Nah, selanjutnya di sini akan terlihat banyak commit yang akan di-commit, yaitu ada 10. Di sini saya melakukan perubahan, yaitu saya membuat controller, saya merename nama file media yang saya upload, dan saya juga membuat media baru, saya membuat views baru. Selanjutnya kita akan mengeceknya di git status. Nah, di sini sudah terlihat nothing to commit, working tree clean, berarti tidak ada lagi yang perlu kita commit. Lalu lanjut kita akan mengecek git one line-nya.
Terlihat di sini head saya terletak di membuat kontrol baru dan mengubah program batuan dan web. Selanjutnya kita akan melakukan push. Nah, di sini sudah tidak tampil seperti tadi, karena di sini saya sudah melakukan um, commit untuk semua perubahan yang sudah saya buat. Jangan lupa kita akan melihat git statusnya. Di sini sudah terlihat nothing to commit, working tree clean. Selanjutnya kita bisa mengeceknya di GitHub kita tadi. Maaf sebelumnya Pak, soalnya tadi saya membuka yang BNK strip Manggis, seharusnya saya membukanya yang Bansos strip admin. Di sini sudah terlihat ada perubahan, yaitu 4 menit yang lalu saya melakukan commit. Saya bisa mengeceknya di sini. Di sini terdapat riwayat commit saya, ada yang minggu lalu dan hari ini. Kita akan melihat apa saja yang sudah saya ubah. Di sini kita melihat ada controller baru dan ada rename tadi dan membuat views baru. Selanjutnya kita akan mencobanya di web. Nah, di sini login formnya sudah keluar. Lalu kita akan mengetesnya. Untuk ketentuan tadi kan, kalau misalnya username dan password ini wajib diisi. Di sini kita akan mengetesnya jika kita tidak mengisi keduanya. Nah, jika kita tidak mengisi keduanya, akan memunculkan pesan yaitu username wajib diisi dan password wajib diisi. Lalu kita akan memasukkan username. Misalnya kita memasukkan B dengan huruf kecil. Nah, di sini akan keluar pesan lagi, passwordnya minimal 3 karakter dan passwordnya harus mengandung huruf kapital. Karena di sini karena tadi saya menggunakan username B dan password P. Lalu kita akan membuat username dan password yang benar. Login. Nah, jika sudah berhasil, maka akan menampilkan memproses halaman form yang berhasil. Seperti ini, login berhasil, dan selamat datang kembali admin. Di sini sudah ada button untuk masuk ke dashboard. Kita klik. Lalu akan kembali ke halaman dashboard kita yang pertama kali dibuat. Selanjutnya kita akan mencoba cara untuk clone dan recovery folder. Sebelumnya kita akan mengcopy link tadi yang HTTPS. Buka di sini. Pastikan ini kita mengcopy yang HTTPS. Copy. Selanjutnya kita akan masuk ke folder kita. Sini kita akan menghapus bagian folder bansos admin. Sebelum itu kita harus keluar dulu dari VS Code. Setelah sudah, kita akan menghapusnya. Sudah terhapus. Maka selanjutnya kita akan membuka terminal pada Laragon kita. Nah, kita akan menuliskan git clone dan kita pastikan link yang sudah kita copy tadi. Sudah berhasil, maka kita akan mengeceknya di folder tadi. Nah, di sini sudah tertambah ya folder yang sudah kita hapus tadi, sudah ada. Lalu kita akan membukanya di VS Code.
Nah, di sini sudah ada file kita yang tadi sudah kita hapus dan sudah kita pulihkan. Perbedaannya di sini tidak ada .env. Lalu selanjutnya kita akan menyetel pada bagian env.example. Di sini seperti biasa kita akan mengubahnya menjadi MySQL dan tanda pagarnya kita hapus. Selanjutnya itu kita akan membuat file .env kita yang hilang tadi. Isinya yaitu kita akan mengcopy semua yang ada di sini, lalu paste di sini. Nah, sudah. Langkah selanjutnya itu kita akan masuk ke terminal dan kita akan ketik composer update. Kita akan menunggu sebentar. Jika sudah selesai semua dan tampilannya sudah seperti ini, maka kita akan melihat di sini app key-nya masih kosong dan kita akan mengisinya dengan PHP artisan key generate. Maka di sini app key yang tadi kosong sudah terisi kembali. Untuk menjalankannya itu kita bisa mengecek dengan PHP artisan serve. Nah, sudah, kita akan mengecek kembali di web kita. Nah, di sini sudah keluar lagi login form kita yang tadi. Berarti clone dan recovery foldernya sudah berhasil dilakukan. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.